الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini, di salah satu majelis dari majelis ilmu untuk bertafaqquh fi din, mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengan agama kita. Pada pertemuan sebelumnya telah berlalu bersama kita pembahasan tentang hukum salat di atas kapal atau pesawat. Apa hukumnya disebutkan oleh penulis? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Pada salat sunnah atau salat wajib? Sunnah atau wajib? Dua-duanya atau salah satu dari keduanya? Dua-duanya. Nah. Kemudian di antara permasalahan yang disebutkan oleh penulis adalah hukum bertumpu atau bersandar pada tongkat atau sejenisnya berupa tiang di dalam sholat. Apa kesimpulan yang kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya? Aindaman, siapa yang bisa kasih jawaban? Bertumpu pada tiang atau tongkat ketika melaksanakan salat. Akhirnya dari rinci yang kita sebutkan. Boleh pada salat ini dan tidak boleh, atau lebih utama ditinggalkan pada salat ini. Ya, boleh dalam salat sunnah. Baik. Adapun dalam salat wajib lebih utama ditinggalkan. Baik. Baik, berkata penulis rahimahullahu taala, wa idza shalla qa'idan, dan apabila dia salat dengan cara duduk, jalasa mutarabbi'an, dia duduk dengan mutarabbi', dengan duduk bersila. Dia duduk dengan duduk bersila. Au ayya jalsatin, atau dengan cara duduk apapun, ukhra yang lain, yastarihu biha, yang dia merasa santai dengannya, merasa senang dengannya. Jadi permasalahan yang disebutkan oleh penulis dan sebenarnya telah berlalu bersama dengan kita. Hukum atau tata cara, kaifiyah salat dengan cara duduk. Apakah dengan cara mutarabbi', duduk bersila seperti antum sekarang ini, atau dengan iftirash, atau dengan tawarruk, atau duduk yang mana yang mudah bagi dia? Ini telah berlalu bersama kita. Hanya saja pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka mengatakan duduknya dengan duduk bersila, mutarabbi'an seperti yang sekarang antum duduk ini. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi takbir dengan cara mutarabbi', takbiratul ihram terus. Kemudian ketika dia ruku dengan isyarat kepala. Ketika dia sujud baru sujud dengan sujud di atas lantai kalau dia mampu. Kalau tidak, ia sujudnya lebih rendah daripada ruku'nya, mengisyaratkan kepala. Kalau pendapat al-imam atau madhab al-hanifiyah,
orang-orang Hanafiyah. Ya, mereka mengatakan dulunya dengan duduk muftarishan, dulunya dengan iftirash. Ya, seperti duduk tahiyat awal, itu pendapat ya, ulama Al-Hanafiyah. Ya, sementara pendapat yang kita pilih pada pertemuan yang sebelumnya, ya, yang dikuatkan juga oleh Imam As-Sun'ani, demikian juga Syekh Muqbil rahimahullahu taala, ya, adalah dengan duduk sesuai dengan apa yang dia mudah baginya. Nah, itu yang kita kuatkan dan itu ya yang kuat insyaallah taala. Iya. Kita sebutkan bahwasanya ini adalah pendapat dari Sa'id bin Musayyab. Demikian juga pendapat dari Sa'id bin Jubair, pendapat dari Atha, Urwah bin Zubair dan selainnya. Ya. Dan pendapat ini dibela oleh atau dikuatkan oleh Muhammad bin Nasr Al-Marwazi rahimahullahu taala. Kata beliau, lam tathbut fi kayfiyati julusil musalli qa'idan khabarun. Kata beliau, tidak sah atau tidak ada dalil yang sah, yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tata cara duduk dengan atau tentang tata cara salat dengan cara duduk. Ya. Tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fa idza kana kadzalik, kalau keadaannya seperti itu, falil musalli jalisan an yajlisa kaifa khaffa alaihi wa tayassar. Ya. Kalau tidak ada dalil dari Nabi, tidak ada khabar, tidak ada pengabaran dari Nabi, maka kita bebas memilih, kata beliau, sesuai yang khaffa alaihi, yang ringan baginya, wa tayassar, dan mudah baginya. Ya. Jadi apa yang mudah? Kalau kita mudahnya duduk tarabbu' dengan bersila, duduk bersila. Kalau mudahnya dengan iftirash, dia duduk iftirash. Ya. Bahkan ada yang tidak bisa iftirash, mau tidak mau kakinya dijulurkan ke depan. Kalau itu yang mudah, mau dia apa lagi? Ya. Fattaqullaha mastata'tum. Ya. Kalau memang tidak bisa lagi dilipat kakinya ini. Ya. Duduk dengan menjulurkan kaki ke depan. Ya, itu bukan perkara yang dilarang, karena memang itu yang dia mampu. Kalau sebagian orang ketika di Masjidil Haram, khususnya kalau lagi baring-baring, mereka larang kaki kita menghadap kaki kita ke arah kiblat. Mereka mengatakan kiblat Ka'bah di sana, kenapa kakinya antum di situ? Ditanya dalilnya, apa dalilnya? Enggak ada dalilnya juga dia tahu. Ya. Padahal tidak ada masalah. Kalau tidak ada dalil, maka kita ya kembali kepada asalnya. Asalnya adalah ibah, boleh. Al-asl fil muamalah, kaitannya dengan adalah ibah, boleh. Yang jadi ini permasalahan tentang duduk atau tata cara salat dengan duduk, apakah mutarabbi, dan ini telah berlalu bersama dengan kita. Sebuah permasalahan, kalau imamnya salat dengan cara duduk, imamnya lagi sakit, tidak mampu berdiri, apakah sakit lututnya, ya, atau yang sejenisnya, pokoknya dia tidak mampu berdiri, apakah makmum ikut duduk bersama dengan imam, sementara makmumnya kan lagi sehat, kuat, dia mampu berdiri? Apakah duduk ataukah berdiri? Ya, duduk atau berdiri? Ya. Kata Ibnu Syarah di sini, idza shallal imam, apabila imam duduk fil fardhiyah pada salat wajib jalisan li udhrin, karena udzur. Jadi imamnya duduk pada salat wajib karena udzur. Kata Ibnu Syarah, fala yasqutu fardul qiyami amman ba'dahu inda jumhuri ahli ilm. Maka kewajiban untuk berdiri atau dalam ini rukun berdiri itu tidak gugur bagi siapa yang ada di belakangnya menurut jumhur ulama. Jadi kalau imamnya sakit tidak mampu berdiri, ya, dalam salat wajib ya, bukan salat sunnah. Kalau salat sunnah tidak ada masalah. Maka kata Ibnu Syarah, makmum yang ada di belakangnya dia harus berdiri. Dan ini pendapat jumhur ulama. Kenapa? Karena kata beliau, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana akhir amrihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang terakhir yang beliau lakukan hina shalla fi maradihi, ketika beliau salat pada saat beliau lagi sakit, dia Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat jalisan, duduk. Imam dalam hal ini dia sebagai imam. Wa shalla man ba'dahu qiyaman, dan para sahabat yang salat di belakangnya itu
Salat dengan cara berdiri. Dan ini pendapat yang kuatnya. Karena inilah yang paling terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun sebelumnya kan ada hadis. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk, maka memberi isyarat kepada para sahabat supaya salatnya juga duduk. Itu ada dalilnya. Tapi dari ini dinasikh, dihapus dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir kehidupan beliau. Ya. Ini yang lebih kuat insyaallah taala. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, as-salatu fi ni'al. Ini mungkin permasalahan yang tidak pernah kita dapati di sini. Salat dengan mengenakan sandal. Iya. Apakah boleh atau tidak? Atau salat dengan mengenakan sepatu misalnya. Tapi jangan juga sepatunya yang keras. Kalau sepatunya keras kan mesti mati duduk kerasnya atau duduk tahiyatnya. Ya. Ya, kalau sepatunya agak lunak lembek sedikit, tidak masalah. Ya. Apakah boleh atau tidak salat dengan mengenakan sandal ini? Ya. Bahkan pernah saya lihat dulu, pernah ada yang di medsos itu, ada orang yang salat dengan mengenakan kaos kaki. Banyak yang komentar miring, katanya kenapa salat pakai kaos kaki katanya. Seakan-akan perkara itu perkara yang ya aneh bagi mereka sebenarnya, tapi bagi kalangan penuntut ilmu biasa. Salat mengenakan kaos kaki, tapi dengan syarat tentunya. Ya, ketika mengenakan kaos kaki atau sepatu yang menutupi anggota wudu di bagian kaki ini, ya, maka harus dikenakan dalam keadaan bersuci dulu sebelumnya, dalam keadaan wudu dengan sempurna. Ya. Berdasarkan hadis Mughirah bin Syu'bah. Ya, ketika dalam sebuah perjalanan, ya, Nabi SAW berwudu, maka Mughirah bin Syu'bah menundukkan badannya untuk membuka khufnya Nabi SAW, membuka sepatunya Nabi, terbuat dari kulit dulu ya, khuf itu, menutupi sampai mata kaki ke atas. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, da'ahuma, ya, tinggalkanlah kedua khuf tersebut. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya memasukkan atau mengenakan khuf tersebut dalam keadaan bersuci. Ya. Itu persyaratan yang disebutkan dalam hadis. Meskipun ada persyaratan lain yang akan kita sebutkan insyaallah pada pembahasan yang lain tentang kapan seorang boleh mengusap di atas khuf. Intinya di sini, syahidnya di sini bahwasanya salat dengan mengenakan sandal adalah perkara yang disyariatkan, perkara yang disunnahkan. Perkara yang disunnahkan. Ya, ini hukumnya. Jadi hukum salat dengan mengenakan sandal adalah perkara yang mustahab atau sunnah. Bahkan Syekh Muqbil rahimahullahu taala beliau punya risalah yang berjudul Masyru'iyatus Salati fi Ni'al. Ya, disyariatkannya salat dengan menggunakan sandal. Ya. Saja ini sunnah ini tidak bisa kita amalkan, apalagi kalau masjidnya pakai karpet. Tiba-tiba kita datang pakai sandal masuk, jadi masalah tuh. Langsung dia ini orang gila kayaknya ini masuk pakai sandal di masjid. Ya, padahal tidak, perkara yang disunnahkan dia. Perkara yang disunnahkan. Apa dalilnya? Menunjukkan bahwasanya dia perkara yang disunnahkan. Ya. Disebutkan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala. Ya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah. Ya. Tiba-tiba di sela-sela salat Nabi membuka sandalnya. Ya, ini kan Nabi sallallahu menggunakan sandal. Ini syahid. Tiba-tiba Nabi buka sandalnya. Maka para sahabat yang menyaksikan Nabi membuka kedua sandalnya ikut juga membuka sandal. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu betul-betul mutaba'ahnya kepada Nabi itu ya, sangat sempurna. Tapi yang dikatakan mencapai kesempurnaan. Sampai dalam keadaan seperti itu mereka ikut atau para sahabat ikut. Jadi Nabi buka sandal, para sahabat lihat nih, Nabi buka sandalnya. Akhirnya mereka juga buka. Maka setelah salam Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Ma balukum? Alqaitum ni'alakum." Kenapa kalian melepas sandal-sandal kalian? Ada apa dengan kalian? Maka mereka menjawab, "Ra'ainaka alqaitana alaik." Kami melihat kamu wahai Rasulullah membuka kedua sandalmu.
fa alqaina ni'alana. Maka kami pun membukanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril alaihi salam atani, bahwasanya Jibril alaihi salam mendatangiku. Wa akhbarani atau fa akhbarani, kemudian Jibril mengabarkan kepada saya, anna fihima, bahwasanya pada kedua sandalku tersebut qadaran, ada sesuatu kotoran. Ya. Au qala adan, atau ada sesuatu najis. Ya, makanya Nabi buka karena ada najis di situ. Ya. Maka kata Nabi fa alqaituhuma, maka saya pun melepas keduanya. Ya, maka Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, fa idza ja'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian datang ilal masjid, ke masjid, falyanzur fi na'laihi, maka hendaklah sebelum masuk di masjid lihat dulu kedua sandalnya. Ya. Falyanzur fi na'laihi qadaran au adan, jangan sampai ada kotoran pada kedua sandalnya ataukah ada najis. Ya. Kalau ada, kata Nabi, falyamsahhuma, hendaklah dia menggosokkan keduanya di tanah. Setelah itu ini syahidnya juga, ya, yang kita pakai berdalil. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyusalli fihima, kemudian dia salat dengan menggunakan kedua sandal tersebut. Ya. Ini dalil menunjukkan bahwasanya sunnah salat mengenakan sandal. Ini bisa kita amalkan, ya, kalau musim hujan misalnya dingin, ya, antum pakai sandal misalnya, ya, mau salat lain dingin, ya enggak apa-apa antum pakai salat dengan menggunakan sandal. Ya, tidak apa-apa salat menggunakan sandal. Yang penting salahnya jangan sandal higar kayaknya yang kuat, ya, yang keras. Ya, susah untuk duduk tahiyat. Ya, sandal yang lunak sedikit, ya. Yang tayyib. Jadi ini dalilnya bahwasanya boleh mengenakan sandal. Ya. Demikian juga dalil yang lain seperti yang disebutkan dalam Sunan Abi Daud, demikian juga Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Ya, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hafiyan wa munta'ilan. Saya melihat, menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan atau dalam keadaan hafiyan, tidak mengenakan sandal, telanjang kaki, dan juga dalam keadaan beliau mengenakan sandal. Artinya dua-duanya, ya, beliau pernah saksikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat tidak mengenakan sandal, ya. Dan juga beliau saksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengenakan sandal. Hal ini menunjukkan bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang memang dibolehkan atau ini disyariatkan. Ya. Ini dua dalil, ya. Meskipun ada di sana dalil-dalil yang lain akan disebutkan juga di sini oleh masyarakat. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, wa yajuzu lahu an yaqifa hafiyan, dan boleh bagi orang yang salat itu yaqif. Yaqif itu berdiri, yakum. Wa yajuzu lahu an yaqif, yani an yaquma. Dan boleh baginya itu orang yang salat an yaqifa, berdiri hafiyan. Hafiyan itu tidak mengenakan sandal. Ya. Jadi boleh dia salat tanpa mengenakan sandal, telanjang kaki. Kama yajuzu lahu, sebagaimana boleh baginya an yusalliya munta'ilan. Sebagaimana boleh juga baginya salat dengan mengenakan sandal. Kalau ini pendapatnya penulis rahimahullahu taala. Dia mengatakan jaiz, boleh. Ya. Tapi ya, yang kita kuatkan di sini, dikuatkan oleh para ulama adalah seperti yang nanti kita sebutkan pendapat jumhur, bahwasanya jumhur mengatakan sunnah dia. Ya. Kalau penulis mengatakan boleh saja. Tidak sampai kepada tingkatan sunnah. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, wal afdal, ya, yang beliau kuatkan ini. Dan yang lebih utama, yang lebih afdal, an yusalliya taratan hakada, dia salat seperti ini atau seperti itu. Maksudnya ini dia salat seperti itu, dia mengenakan sandal. Wa taratan hakada, dan terkadang juga tidak mengenakan sandal. Ini yang dikuatkan oleh penulis. Jadi katanya yang paling afdal, yang paling utama itu kadang-kadang dia salat mengenakan sandal, kadang-kadang salat tidak mengenakan sandal. Ini yang dikuatkan penulis. Hasbama tayassarahu, sesuai dengan apa yang mudah baginya. Fala yatakallafu lubsuhuma, maka janganlah dia atau lubsahuma, yatakallaf, membebani diri untuk mengenakan sandal lis salat, untuk salat, wala khal'ahuma, dan juga janganlah dia membebani dirinya dia untuk membukanya. Artinya apa? Kata beliau, bal in kana hafiyan,
Kalau dia dalam keadaan tidak mengenakan sandal, salat hafian. Ya dia sudah, itu yang mudah baginya, dia salat tidak mengenakan sandal. Jangan dia pergi cari sandal baru salat mengenakan sandal. Itu maksudnya penulis, ya. Wa in kana muntailan, kalau dia dalam keadaan mengenakan sandal, shalla muntaila, maka dia salat dengan mengenakan sandal. Jangan dia saya taruh dulu sandal. Salat mengenakan sandal. Ini mungkin bisa diamalkan juga kalau salat Id ya, di lapangan. Yang penting sandalnya antum bagus. Artinya jangan yang sandal yang keras ya. Keras setengah mati juga. Illa li amrin arid. Ya, kecuali katanya, kata penulis, ada penyebab yang harus atau faktor yang mengharuskan dia untuk melakukan salah satu dari keduanya. Hanya saja pendapat ini, kan pendapat ini bila mengatakan afdalullah, pendapat ini dikatakan oleh Syekh Khalid Marjah hafizahullah taala, wa qauluhu hadza fihi nadhar. Pendapat beliau ini katanya perlu ditinjau ulang. Kenapa? Ya. Karena jumhur ulama mengatakan justru yang lebih utama dan yang sunnah itu adalah salat yang mengenakan sandal. Dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam Fathul Bari. Dia juga punya syarah Sahih Bukhari, sama-sama Fathul Bari. Kalau Ibnu Hajar Fathul Bari juga, kalau Ibnu Rajab juga Fathul Bari. Hanya saja Ibnu Rajab rahimahullah taala ini tidak selesai dia, tidak sempurna di syarah Sahih Bukhari. Beliau sebutkan di dalam Fathul Bari pada jilid 3 halaman 43. Ya, kata beliau, kalam aktsari salaf, pendapat atau ucapan kebanyakan as-salaf, yadullu ala anna salata fin na'lain, menunjukkan bahwasanya salat dengan mengenakan dua sandal afdal minas salati hafian, lebih utama dibandingkan salat dengan tanpa mengenakan sandal. Ya. Ini pendapat jumhur ulama. Ya, pendapat jumhur ulama. Apa dalil mereka? Ya, di antaranya adalah hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaliful Yahuda." Selisihilah kalian orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi yang bikin bola sekarang ya di mana namanya? Di Gaza. Yang orang-orang mengatakan Israel, harusnya dipakai nama Yahudi yang cocoknya. Karena Israel itu nama Nabi. Orang-orang Yahudi. Khaliful Yahud, selisihilah mereka orang-orang Yahudi. Fa innahum la yusalluna fi ni'alihim, karena mereka itu hendak melakukan salat ibadah dengan mengenakan sandal-sandal mereka, wala khifafihim, dan juga mereka tidak mengenakan khuf-khuf mereka, sepatu-sepatu mereka. Jadi perintah dari Nabi SAW untuk menyelisihi mereka. Ya. Dan hadis ini dikomentari oleh Syekh Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala. Kata beliau, amruhu sallallahu alaihi wasallam, perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salati bin ni'al, untuk salat mengenakan sandal, ya, mukhalafatan, sebagai bentuk menyelisihi lil yahud, orang-orang Yahudi, yadullu ala anna lil musalli, menunjukkan bahwasanya bagi orang yang salat an yatakallafa lubsahuma fa hiya sunnah. Ya, justru kalau Syekh Abdurrahman rahimahullah taala mengatakan seorang itu harus yatakallaf, artinya kalau dia tidak dalam keadaan tidak mengenakan sandal, ya, dia pergi cari sandal untuk salat mengenakan sandal. Ya, karena ini adalah perkara yang sunnah. Ya. Hanya saja dalam mengamalkan sunnah ini, ya perlu lagi antum perhatikan keadaan sekitar. Ya, karena tidak mungkin kita amalkan sunnah ini. Kalau dulu di Darul Hadis Damaj yang dikisahkan oleh asatidah, demikian juga sebagai mustafidin di Darul Hadis itu begitu, mereka salat mengenakan sandal. Kalau di Darul Hadis Damaj, kalau di Darul Hadis yang lain sekarang tidak ada lagi yang, ya ada yang pakai sandal tapi anak-anak masuk di dalam. Tapi kalau orang dewasa tidak ada lagi ya. Ini bisa diamalkan sebenarnya, tapi ya ketika salat di rumah misalnya sendirian, tidak apalagi kalau masjidnya masjid umum, bahaya antum, setengah mati saya sapu baru dia datang pakai sandal, apalagi sandalnya lagi basah. Nah, selesai sudah. Ini yang perlu diperhatikan dalam mengamalkan perkara yang sunnah, ya, jangan sampai menimbulkan ya, perkara mudarat yang besar. Hal mengamalkan sunnah, ya, kalau memang sudah
diketahui oleh orang-orang sekitar tentang sunnahnya perkara tersebut. Tidak masalah ya, kalau bisa diamalkan. Baik, kata penulis rahimahullahu taala, wa idza naza'ahuma, apabila dia melepas kedua sandalnya tersebut, selesaikan dulu ini ya, satu poin ini. Fala yada'huma an yamini, maka janganlah dia meletakkannya di samping kanannya. Jangan dia taruh di samping kanannya. Janganlah dia taruh di samping kanannya. Wa inna ma an yasarihi, akan tetapi dia simpan, dia taruh di samping kirinya, tapi dengan syarat jangan sampai ditaruh di samping kiri ya ada orang lain, makmum yang lain. Makanya disebutkan setelahnya ini, idza lam yakun an yasarihi ahadun yusalli, kalau tidak ada di samping kirinya orang lain yang juga melaksanakan salat ya. Kalau keadaannya seperti itu, ditaruh di mana ya. Maka kata Syekh, wa illa wada'ahuma baina rijlaihi, kalau keadaannya seperti itu maka dia letakkan di antara kedua kakinya. Ini sering kita lihat ya kalau salat Id. Kalau salat di mana ditaruh biasa? Di depannya toh? Nah, ini menyelisih sebenarnya. Menyelisih sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebenarnya mengatakan, disebutkan dalam hadis ini ya, tentang permasalahan ini. Dalam hadis Abu Daud, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Makanya di Syekh Al-Albani di sini menyebutkan bidzalika sahhal amru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itulah sahih perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini disebutkan di dalam ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Abu Daud. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum," jika salah seorang di antara kalian salat, fala yadha, maka janganlah dia meletakkan, menaruh na'laihi kedua sandalnya an yaminihi, ya, di samping kanannya, wala an yasarihi, demikian juga jangan di samping kirinya. Fatakunu an yamini ghairihi. Kenapa? Karena ketika dia taruh di samping kirinya, maka akan menjadi apa ini? Di sebelah kanannya orang lain. Dia akan berada di sebelah kanannya orang lain. Kan ditaruh di sebelah di sebelah kiri. Berarti di sebelah kanannya yang jamaah yang di samping saya. Begitu maksudnya. Paham ini? Ya, baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa an yakuna an yasarihi ahad. Kalau tidak ada di samping, misalnya dia di paling ujung mana ini? Ujung sana ya? Kan tidak ada lagi di ujung. Kalau ujung sana kan tidak ada lagi jamaah lain di sampingnya. Maka dia boleh saya taruh di sampingnya. Kalau tidak ada orang lain lagi di sampingnya. Ya, kalau ada wala yada'uhu ma baina rijlaihi. Maka kalau ada orang di sampingnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah dia meletakkannya di antara kedua kakinya. Ya, jangan ditaruh di depan. Ya, ditaruh di depan kalau salat Id kan begitu, rata-rata taruh di depannya. Seharinya salat menghadap sandalnya. Nah, ini sunnahnya sebenarnya diletakkan di antara kedua kaki. Ya, taib. Ini permasalahan berkaitan dengan sholat menggunakan sandal. Oke, cukupkan kayaknya sampai sini ya. Nah, insyaallah pertemuan selanjutnya kita ambil permasalahan sholat di atas mimbar. Bagaimana cara ini sholat di atas mimbar? Mimbar bukan begini ya. Mimbarnya mimbar terbuka yang 3 tangga naik. Ini namanya apa ini? Podium ya. Kalau mimbarnya Nabi kan begini. Tidak mungkin kita salat di atas sini. Jatuh antum kalau di atas sini. Nanti kita sebutkan bagaimana tata caranya Nabi salat di atas mimbar. Kenapa Nabi lakukan itu? Ya. Apakah hukumnya boleh atau tidak kita salat di atas mimbar? Apakah boleh hukumnya salat di atas tempat yang lebih tinggi dibandingkan daripada makmum? Ataukah apakah makmum boleh lebih tinggi daripada imamnya? Imamnya di bawah, makmumnya di atas. Ya, akan disebutkan insyaallah taala pada permasalahan ini. Baik, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.